Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bu dosen, Bu Umami, dan teman-teman sekalian rahimakumullah. Perkenalkan, saya Sultan Falahuddin bersama partner tugas kelompok kami Syifa Nurul Latifah dan Faikoh Mafali Ar-Razi sebagai kelompok pertama akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tafsir Ayat-Ayat tentang Allah. Makalah kami ini terdiri dari 4 pokok bahasan, yakni 1. Mengenal kata Allah, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua, tafsir Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang akan dijelaskan oleh Mbak Faikoh. Kemudian yang ketiga, tafsir Quran Surat Al-Hasyr ayat 22-24 yang akan dijelaskan oleh Mbak Syifa. Dan yang terakhir, yang keempat, korelasi antara Quran Surat Al-Ikhlas dan Quran Surat Al-Hasyr ayat 22-24 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, memasuki poin A, mengenal kata Allah. Jadi banyak sekali pendapat tentang hal ini. Di antaranya adalah pendapat Ibnu Manzur yang mengatakan bahwa secara etimologis kata Allah berasal dari serapan ilah yang artinya menyembah atau abdun. Kemudian ada lagi pendapat Imam Al-Ghazali. Allah adalah nama untuk zat yang ada dalam arti yang sebenarnya, yang memiliki seluruh sifat-sifat ilahiyah dan berperilaku rububiyah yang khas dengan wujud hakiki. Jadi dapat diartikan bahwa Allah adalah sesembahan yang tertinggi dari segala sesuatu, baik yang ada di dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan. Allah adalah yang patut dijadikan pengabdian dari segala makhluk atau sesuatu yang lain. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk pada pembahasan tafsir Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Sebelum masuk pada ayat 1, perlu diketahui bahwa surat ini itu mempunyai sabab nuzul, yaitu salah satunya adalah karena pertanyaan orang-orang Yahudi, bagaimana bentuk Tuhan yang disembah oleh Muhammad, apakah terbuat dari emas, perak, atau kayu. Dan surat ini membahas tentang ketuhanan, ketauhidan, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja ayat 1 surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Menurut tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab, ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memberitahukan kepada siapapun itu bahwa Allah lah yang Maha Esa, Allah lah yang wajib disembah. Kemudian kata qul di sini itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad menyampaikan secara keseluruhan apa yang telah disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu bisa kita buktikan sebagaimana realita yang terjadi, bahwa ketika kita didiktekan sesuatu oleh seseorang, maka kita ketika menyampaikan kepada orang lain itu tidak akan sama persis dengan apa yang didiktekan kepada kita. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu secara menyeluruh persis dengan apa yang telah disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian kata huwa. Huwa artinya dia Allah. Nah, kata huwa di sini apakah disebutkan sebelumnya siapakah dia itu? Tidak kan? Nah, itu
di sini berarti Allah. Ada yang mengatakan bahwa huwa itu artinya bukan dia, akan tetapi merupakan pertanda keagungan Allah. Artinya, meski tidak disebutkan sebelumnya, orang-orang juga akan paham bahwa itu adalah Allah, karena Allah ada di setiap benak manusia. Kemudian kata Allah di sini itu menurut pakar bahasa, mereka menyatakan bahwa kata Allah itu tidak terambil dari satu akar kata, melainkan terambil dari kata aliha, yang berarti mengherankan, menakjubkan, karena setiap perbuatannya itu menakjubkan. Sedangkan jika dibahas tentang datnya, maka akan sangat mengherankan. Nah, di sini untuk kata ahad itu artinya esa. Kata ahad diambil dari akar kata wahdah yang artinya kesatuan. Nah, kata ahad di sini memiliki dua fungsi, yaitu untuk nama dan untuk sifat. Nah, jika digunakan untuk sifat, maka tidak menerima penambahan apapun, baik dalam benak terlebih untuk penyataan. Nah, dalam ayat ini kata ahad ini digunakan untuk mensifati lafaz Allah. Maka kesimpulannya ahad ini hanyalah dikhususkan untuk mensifati lafaz Allah, tidak bisa mensifati lafaz-lafaz yang lain. Dan menurut tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka, itu ayat ini tuh menyusun pikiran yang murni dan tulus bahwasanya Allah itu satu. Karena jika Allah itu terbilang, maka terbilanglah kekuasaannya. Kekuasaannya tidak akan menjadi mutlak lagi. Kemudian lanjut pada ayat kedua yang berbunyi Allahus Shomad. Artinya Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Menurut tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab, As-Shomad di sini berasal dari kata Shomad yang berarti menuju, dan kata As-Shomad di sini mempunyai arti yang populer, yaitu sesuatu yang tidak memiliki rongga dan sesuatu yang menjadi tumpuan harapan. Nah, kata As-Somadu menurut pakar bahasa itu mereka sepakat bahwa artinya adalah tempat bergantungnya makhluk, dia yang diharapkan atas pemenuhan segala kebutuhan makhluk. Nah, kata As-Somadu ini merupakan isim ma'rifah yang ditandai dengan alif lam. Hal tersebut bertujuan untuk membedakan As-Somadu untuk Allah dan As-Somadu untuk makhluk, karena kata As-Somadu ini juga bisa digunakan untuk makhluk, namun keduanya berbeda. Nah, untuk As-Somadunya Allah itu tempat bergantungnya makhluk, namun Allah tidak membutuhkan tempat bergantung, berbeda dengan manusia, berbeda dengan makhluk. Makhluk memang bisa menggunakan lafaz As-Somadu, akan tetapi kalau makhluk itu ketika dia bergantung kepada sesuatu, kepada makhluk lain, nah makhluk lain tersebut di sisi lain juga membutuhkan tempat bergantung. Nah, pada intinya pada ayat ini itu menegaskan bahwa tidak ada tempat bergantung kecuali Allah. Kemudian menurut tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka, segala sesuatu itu bergantung hanyalah kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan segalanya. Kemudian lanjut ayat ke-3 yang berbunyi lam yalid wa lam yulad. Artinya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Menurut tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab, beranak dan diperanakkan ini menjadikan adanya sesuatu yang keluar dan masuk pada diri Allah.
yaitu menjadikan zat Allah itu terbilang, dan itu juga bertentangan dengan adanya makna ahad serta bertentangan dengan hakikat sifat-sifat Allah. Dan menurut tafsir Al-Azhar, ayat ini itu bermakna mustahil Allah itu beranak karena dia tidak memerlukan keturunan. Yang memerlukan keturunan itu hanyalah makhluk sebagai penyambung nasab mereka, sedangkan Allah tidak. Allah itu hidup kekal, jadi Allah tidak membutuhkan keturunan sebagai penyambung nasab Allah. Dan untuk ayat terakhir yang berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad, artinya dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Menurut tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab, ayat ini itu mencakup sebagian isi dari Al-Quran, karena isi dari Al-Quran itu memuat akidah, syariat, dan akhlak. Sedangkan surat Al-Ikhlas itu adalah puncak dari akidah. Kemudian menurut tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka, itu tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jika Allah beranak, maka tandanya Allah itu mengenal waktu tua. Dia membutuhkan anak untuk menggantikan kekuasaannya. Dan jika Allah diperanakkan, maka Allah terbilang muda ketika bapaknya masih hidup. Nah, menurut orang Nasrani, Allah itu setara dengan kedudukan bapaknya. Orang sehat manapun itu akan berpikir tidaklah masuk akal jika kedudukan anak dan bapak itu setara. Jika setara, maka nanti kekuasaannya tidak akan utuh. Sedangkan Allah itu berkuasa secara mutlak. Jadi mustahil bagi Allah itu beranak dan diperanakkan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Syifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Perlu diketahui bahwasanya Al-Hasyr 22 sampai 24 ini adalah merupakan penutup dari uraian Quran surat Al-Hasyr. Dan di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang 22, ayat yang 21 itu adalah menjelaskan tentang keagungan Al-Quran, dan juga terdapat penyebutan kata Allah yang dimana di situ disebutkan bahwa sosok Allah ini adalah merupakan sosok yang menurunkan kitab suci Al-Quran tersebut. Nah, kemudian di ayat yang 22 ini hingga 24 akan dijelaskan bagaimana sifat-sifat Allah yang menurunkan kitab suci Al-Quran tersebut. Nah, perlu diketahui bahwasanya di sini saya mengambil rujukan dua kitab tafsir, yaitu yang pertama adalah tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, dan yang kedua adalah tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Selanjutnya kita akan berpindah ke ayat yang pertama, yaitu adalah ayat yang ke-22 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui hal yang gaib dan juga yang nyata. Dia yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nah, berdasarkan tafsir Al-Misbah, Dia yang dimaksud di sini adalah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Yang maksudnya adalah Tuhan yang berhak disembah dan yang menciptakan alam semesta dan juga sebagai pelindung, itu adalah Allah tersebut. Nah, kemudian di situ juga disebutkan bahwasanya Dia mengetahui hal yang gaib dan juga yang nyata, baik secara relatif maupun secara mutlak. Selanjutnya, Dia adalah Ar-Rahman, yaitu adalah maha pemberi rahmat bagi seluruh umat manusia, dan Dia juga adalah Ar-Rahim, yang memberikan rahmat juga, tapi hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi dapat dikatakan bahwasanya orang-orang yang beriman ini mendapatkan dua sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari Allah. Maksudnya adalah mendapatkan keberkahan atau rahmat dari
Allah sebagai yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim tersebut, seperti itu. Tapi seluruh umat manusia tetap juga mendapatkan sifat Ar-Rahmannya dia gitu. Nah, kemudian menurut Al-Biqai, di situ kan terdapat kata huwallah. Kata huwa di situ adalah merupakan bentuk pengkhususan yang mana Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini hanyalah dikhususkan untuk Allah. Kemudian selanjutnya adalah menurut tafsiran dari Al-Azhar, yaitu dari Buya Hamka, bahwa yang dimaksud dengan yang mengetahui, yang maha mengetahui, yang hal yang gaib dan juga hal yang nyata, itu adalah karena perlu diketahui bahwasanya hal yang gaib adalah hal yang tidak dapat kita lihat dengan mata kita sendiri, yang tidak tampak pada mata kita. Contohnya, apa yang ada di belakang kita, apa yang ada di belakang dinding rumah kita, apa yang ada di langit, apa yang ada di lautan, dan apa yang ada di bawah dasar bumi. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa tampak di mata kita. Nah, sedangkan Allah itu dapat mengetahui semua hal yang gaib maupun hal yang nyata. Kemudian di sini juga disinggung tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ini adalah Maha Pemurah dan Ar-Rahim ini adalah Maha Penyayang. Hasil dari kedua sifat tersebut ini menghasilkan sesuatu yang disebut dengan rahmat. Dan kerahmatan Allah ini dapat dirasakan bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Dan apa yang ada di muka bumi ini dapat kita manfaatkan oleh manusia. Kemudian di sini juga dijelaskan ada beberapa contoh. Salah satu contohnya saya sebutkan bahwasanya kita tahu bahwa ada salah satu ilmuwan yang bernama Isaac Newton, yang mana dia ini mencetuskan pertama kali teori yang namanya daya tarik. Dan menurut dia daya tarik ini berfungsi sebagai hal yang dapat mempertalikan bagian bumi satu dengan bagian bumi yang lain, sehingga dunia ini tidak runtuh dan tidak kocar-kacir. Tetapi menurut ahli tauhid dan juga ahli makrifat, bahwasanya bukan daya tarik yang menyebabkan bumi ini dapat berjalan tanpa runtuh gitu ya, tanpa kocar-kacir, tapi karena adanya dua sifat dari Allah yang kita sebut tadi adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itulah yang menyebabkan bumi ini dapat berjalan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke ayat yang selanjutnya, yang ke-23, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Yang artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Dia Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, menurut tafsir Al-Misbah ini, saya uraikan secara singkat bahwasanya memang di ayat yang 23 ini menguraikan beberapa sifat Allah yang lain selain dari apa yang disebutkan di ayat yang sebelumnya, yaitu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di situ disebutkan bahwasanya huwallahul malikul, bahwasanya Allah itu adalah Al-Malik. Al-Malik adalah maha pemilik dari segala sesuatu. Kemudian Al-Quddus, yaitu adalah maha suci dari segala yang tidak pantas. Kemudian ada As-Salam, yaitu yang maha damai dan sejahtera. Kemudian ada Al-Mu'min, yaitu yang maha mengaruniakan keamanan. Lalu ada Al-Muhaimin, yaitu yang maha memelihara. Al-Aziz, maha agung. Al-Jabbar adalah yang maha perkasa. Al-Mutakabbir, maha tinggi. Kemudian maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, selanjutnya kita menuju ke tafsiran Al-Azhar, yaitu karya Prof. Buya Hamka. Nah, pada ayat yang 23 ini kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya terdapat banyak sifat-sifat Allah yang selain disebutkan di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 22. Yang mana di situ ada Maha Raja, Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha Memelihara, Maha Gagah gitu kan. Nah, dari seluruh sifat yang disebutkan di ayat ini, hampir keseluruhannya itu terlihat bahwasanya Allah ini sangat memperdulikan hambanya atau makhluk-makhluknya gitu. Nah, di sini contohnya Maharaja. Maharaja kan berarti ini sebenarnya di sini dijelaskan bahwasanya Maharaja ini sebagai inti tauhid, inti ajaran tauhid gitu. Kan Allah ini adalah raja yang memiliki semuanya gitu, raja di atas raja yang ada gitu kan. Nah, sehingga Allah ini adalah raja dari alam semesta dan seisinya. Dan disitulah ada inti ajaran tauhid yang seharusnya dipegang oleh setiap manusia. Bahwasanya Allah ini yang maha raja, yang maha tinggi gitu. Kemudian ada maha suci, yang berarti suci di sini adalah bersih. Maksudnya adalah kekuasaan Allah itu terhindar dari segala keburukan yang ada. Jadi semuanya bersih dan suci. Kemudian ada maha sejahtera.
Sejahtera kan maksudnya damai, aman, sentosa gitu ya. Yang dimaksud juga seperti itu. Kekuasaan Allah ini semuanya tidak ada kerusuhan dan juga kekusutan, dan apa yang Allah berikan itu semuanya memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Kemudian ada maha memelihara, kemudian juga ada maha gagah, yang berarti ketika Allah memberikan peraturan gitu ya, kemudian ada yang tidak mentaati, maka dia harus mendapatkan konsekuensi dari apa yang mereka perbuat, seperti itu. Nah, di sini juga disinggung bahwasanya pada hakikatnya manusia itu boleh meneladani sifat-sifat Allah. Maksudnya dari maknanya ya. Jadi kita bisa meneladani sifat-sifat Allah, tetapi kita tetap tidak bisa menyamakan sifat manusia dengan sifat Allah gitu kan. Lalu kemudian di sini juga dijelaskan bahwasanya ketika kita mencoba menyembah selain Allah, maka secara tidak langsung diri kita itu seperti merendahkan diri kita dari makhluk-makhluk yang lain yang menyembah Allah, seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan yang ayat terakhir, yaitu ayat yang ke-24 dari Al-Hasyr, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Yang artinya, dialah Allah yang maha menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna. Bertasbihlah kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, kemudian berdasarkan tafsir surat Al-Misbah, bahwasanya kan ayat ini adalah juga disebutkan beberapa sifat yang selain dari sifat-sifat dua ayat sebelumnya. Nah, di sini ada Al-Khaliq, yaitu yang menciptakan, Al-Bari, Al-Musawwir. Miliknya saja Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik, dan bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dia adalah Al-Aziz, yaitu yang maha perkasa, lagi Al-Hakim, yang maha bijaksana. Nah, di dua ayat sebelumnya terdapat kata Alladzi la ilaha illahu di awal ayatnya. Tetapi di ayat ini kan tidak terdapat. Nah, itu menurut tafsir Al-Misbah bahwasanya kata Alladzi la ilaha illahu ini adalah sebagai pengkhususan dari 11 sifat yang ada di dua ayat sebelumnya. Jadi di dua ayat sebelumnya kan ada 11 sifat, yang mana 11 sifat yang dimaksud itu adalah merupakan sifat yang harus dimiliki bagi sosok yang memiliki alam raya dan mengendalikannya. Sedangkan 3 sifat yang ada di sini, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, ini adalah sifat yang tidak menunjukkan suatu bentuk atau tidak menunjukkan sifat ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Sehingga Alladzi la ilaha illallah ini hanya ada di dua ayat, yang ayat ke-22 dan juga ayat yang ke-23. Nah, kemudian di ayat ini itu kan ada Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Ketiganya ini memiliki makna yang sama, yaitu adalah makna tentang penciptaan, yang maha menciptakan gitu kan. Tetapi sebenarnya ketiga sifat ini adalah memiliki beberapa perbedaan gitu. Nah, di sini diuraikan bahwasanya Al-Khaliq itu adalah sifat atau kata yang paling banyak disebut di dalam Al-Qur'an. Nah, Al-Khaliq ini berasal dari kata khalaqa, yang artinya di sini adalah mengukur dan memperhalus. Jadi ini adalah merupakan sebuah bentuk awal mula penciptaan gitu, karena ketika menciptakan kita akan mengukur gitu kan. Kemudian yang kedua itu adalah Al-Bari. Al-Bari di sini yang dimaksud adalah berasal dari kata Al-Bar'u, yang mana artinya adalah memisahkan sesuatu itu dari sesuatu yang lain. Makanya di sini ada beberapa yang menerjemahkan dengan istilah yang mengadakan gitu, karena mengadakan dari bentuk satu ke bentuk yang lain, seperti itu. Nah, kemudian ada yang ketiga ini adalah Al-Musawwir. Al-Musawwir ini berasal dari kata sawaro, yang artinya adalah memberi rupa atau memberikan substansi untuk sesuatu gitu kan. Nah, jadi yang dimaksud Al-Musawwir di sini adalah memberikan rupa manusia gitu kan, atau makhluk yang lain itu kan pasti diberikan rupa. Jadi maksud dari menciptakan Al-Musawwir ini adalah lebih ke memberikan rupa untuk sesuatu, seperti itu. Nah, disebutkan juga atau dirangkum oleh Imam Ghazali bahwasanya dimaksud ini ibaratnya adalah ketika sebuah bangunan ya, kita ketika ingin membangun sebuah bangunan, kita kan pasti akan mengukur terlebih dahulu. Ada orang yang mengukur atau biasa kita sebut dengan arsitek gitu kan. Kemudian ada para tukang yang membentuk gitu kan. Kemudian ada yang memperhias atau yang memperindah. Nah, disitulah bisa dikatakan bahwa Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir ini adalah satu kesatuan untuk membentuk suatu hal gitu. Nah, selanjutnya untuk tafsir Al-Azhar, di sini untuk poin-poin intinya yang atas itu hampir sama dengan Al-Misbah, tapi di sini ada penambahan, yaitu tentang Al-Musawwir yang membentuk rupa gitu kan. Bahwasanya Allah ini menciptakan semua makhluk itu dari banyaknya makhluk yang ada, itu tidak ada yang memiliki rupa yang sama. Jadi semuanya itu berbeda. Bahkan ketika
kita sama saudara kita pun sidik jarinya berbeda, wajahnya berbeda, suaranya pun juga berbeda gitu. Dan itu membuktikan bahwasanya Allah ini adalah yang maha menciptakan tadi, yang maha al-khaliq, al-barik, dan al-musawwir. Nah, kemudian ketika jika kita bandingkan gitu ya, nggak bisa sih dibandingkan, tapi jika kita lihat ketika manusia membentuk suatu hal gitu kan, pasti untuk membentuk rupa yang lain itu masih membutuhkan beberapa waktu gitu kan. Sedangkan Allah ketika menciptakan makhluk atau manusia itu bisa lahir setiap detik dengan rupa-rupa yang berbeda. Dan di situ kemudian disambung dengan kalimat yang selanjutnya, yaitu adalah baginya lah nama-nama yang baik dan dia adalah maha perkasa, maha bijaksana. Maha perkasa berarti tidak ada satupun kekuasaan yang dapat menentang apa yang dia garis, seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Memasuki poin D, korelasi antara Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dengan Quran Surat Al-Hasyr ayat 22-24. Setelah saya teliti, terdapat beberapa kesinambungan antara ayat-ayat dalam Quran Surat Al-Ikhlas dan Al-Hasyr yang tadi telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Tapi saya akan menyebutkan beberapa saja di sini. Misalnya korelasi Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 dengan Al-Hasyr ayat 22. Dua ayat ini sama-sama membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Perihal tentang keesaan Allah ini ditegaskan, dimaknai kembali dalam Al-Hasyr ayat 22 dalam bentuk kalimat lain yang semakna. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan selainnya. Al-Hasyr ayat 22. Kemudian Al-Ikhlas ayat 2 dengan Al-Hasyr ayat 22 yang berbunyi Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Ayat Al-Ikhlas ayat 2 di atas mengandung sifat Allah As-Samad, yakni Allah tempat untuk bergantung dalam segala urusan, baik urusan yang kasat mata atau nyata maupun urusan yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia atau gaib. Karena Allah Maha mengetahui tentang dua hal tersebut. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hasyr ayat 22 ini. Alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Karena sifat somatnya Allah terhadap makhluknya, terutama kepada manusia, maka pantaslah dalam ayat di atas Allah menyematkan lagi sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim kepada dirinya sendiri, diri Allah, yang dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada makhluk-makhluknya akan kasih sayang Tuhan mereka. Kemudian korelasi Quran Surat Al-Ikhlas ayat 3-4 dengan Al-Hasyr ayat 23 yang berbunyi Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang Al-Hasyr berbunyi Subhanallahi amma yusyrikun. Itu potongan ayat terakhir. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan anak dan tidak diperanakkan karena zat Allah tidak bersifat biologis itu. Serta tidak ada satupun yang sejenis dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sama, bahkan tidak ada kemiripan dengan yang lainnya. Karena kesamaan dan kemiripan hanya berlaku untuk ciptaan Allah, untuk makhluk, dan tidak berlaku untuk Khalik atau Sang Pencipta. Tidak akan ada satupun yang bisa menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal tersebut terangkum dalam firman Allah ayat Al-Hasyr ayat 23 tadi. Subhanallah ya amma yusyrikun. Jadi ada hubungannya.
yang artinya Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Baik, terima kasih atas perhatian dan juga atas partisipasinya dalam berdiskusi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.